Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi mutasi dan promosi jabatan. Sebelumnya, perkenalkan nama kami, saya Muhammad Dimazul Fahmi. Saya Zaskia Ramadhani. Saya Muhammad Yusuf Rahmana. Saya Falatih Rais. Pengertian mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat, atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, atau yang biasa disebut promosi dan demosi di dalam satu organisasi. Pembagian mutasi. Mutasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutasi horizontal. Yang kedua, mutasi vertikal. Mutasi horizontal. Perubahan tempat atau jabatan karyawan, tetapi masih pada ranking yang sama di dalam organisasi. Mutasi ini mencakup mutasi tempat dan mutasi jabatan. Mutasi vertikal. Perubahan posisi, jabatan, pekerjaan, promosi atau demosi, sehingga kewajiban dan kekuasaannya juga berubah. Promosi memperbesar wewenang dan tanggung jawab, artinya promosi menaikkan pangkat atau jabatan. Demosi mengurangi wewenang dan tanggung jawab, artinya demosi penurunan pangkat atau jabatan seseorang. Tujuan mutasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya, memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi, melaksanakan hukuman atau sanksi atas pelanggaran dilakukan. Selanjutnya dapat dilihat pada animasi berikut ini. Prinsip mutasi. Mutasi memiliki prinsip memutasikan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai atau the right man in the right place, agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat. Dasar mutasi. Mutasi memiliki 3 dasar. Yang pertama yakni merit system. Merit system merupakan mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Kemudian dasar yang kedua yakni seniority system. Mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan. Dasar yang ketiga yakni spoil system. Mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Mutasi ini kurang baik karena atas pertimbangan suka atau tidak suka atau like or dislike. Sebab dan alasan mutasi. Pertama, permintaan sendiri. Lalu, alih tugas produktif atau ATP. Permintaan sendiri didasari oleh mutasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan pimpinan organisasi. Lalu, alasan-alasannya seperti masalah kesehatan, keluarga, maupun kerjasama. Dan alih tugas produktif atau ATP didasarkan oleh mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan karyawan bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya. Definisi promosi. Promosi terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab, dan atau level. Selanjutnya tujuan promosi. Tujuan promosi diantara lain yaitu untuk memberikan pengakuan, jabatan, imbalan jasa yang semakin besar, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, dan lain-lain.
Ada beberapa azas promosi jabatan menurut Hasibuan, yaitu 1. Kepercayaan. Promosi hendaknya berasaskan pada kepercayaan mengenai kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan. 2. Keadilan. Promosi jabatan harus jujur, objektif, dan tidak pilih kasih, yaitu berdasarkan keadilan terhadap penilaian kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan. 3. Formasi. Promosi harus berdasarkan formasi yang ada, karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong. Organisasi pada umumnya menggunakan 2 dasar utama dalam mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan, yaitu prestasi kerja atau berdasarkan penilaian hasil kerja, dan senioritas atau berdasarkan masa kerja yang paling lama. Lalu berikut syarat-syarat promosi karyawan. Jenis-jenis promosi. Promosi sementara, yaitu karena adanya jabatan lowong yang harus segera diisi. Promosi tetap, karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Promosi kecil, dipindahkan ke jabatan sulit atau yang meminta keterampilan tertentu tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, maupun gaji. Lalu promosi kering, yaitu dinaikkan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga membantu.